an khalaqalakum min anfusikum. Pernikahan merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu. Jangan remehkan pernikahan. Banyak orang hanya sekedar nikah, tetapi dia tidak agungkan. Kenapa? Karena nikah langsung bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama dari hikmah pernikahan adalah apa? Takdir. Orang nikah karena takdir. Ini saudaraku Atin bertemu dengan istri tercinta itu karena takdir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahul maqadirul khalaiq qabla ayyakhluqa samawati wal ard bi khamsin alfasanah." Allah jadikan takdir kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi pernikahan saudaraku Atim hari ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun. Hari ini tinggal nemui nyobain. Pernikahan merupakan takdir. Nikah ini gampang-gampang mudah. Ada yang mudah, ada yang susah. Orang kalau sudah nikah karena takdir, tidak lagi melihat status dan tidak lagi melihat fisik. Ada orang besar, tinggi, putih, sampai sekarang belum kawin-kawin. Ya. Tapi ada bibi-bibi kecil, hitam, 7 kali sudah kawin. Iya. Takdir. Takdir. Maka pertemuan kita dengan istri kita merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan permainkan takdir. Hikmah yang kedua daripada pernikahan ini adalah menjalankan syariat Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunatku. Yang tidak galak nikah, ini yang tidak galak. Yang tidak galak nikah, yang tidak galak berbeda dengan yang belum ketemu. Awas ini maknanya. Yang tidak galak nikah, ya, falaysa minni, kata Nabi, dia bukan golongan aku. Maka orang yang tidak mau nikah, nanti Nabi Muhammad tidak mau bertemu dia pada hari kiamat. Di hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfal iman." Apabila orang itu menikah, maka setengah imannya telah sempurna. Maka sempurnakan sisa iman yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah daripada pernikahan, bahwa agama Islam hadir. Setiap syariat yang disampaikan kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad, penuh dengan standar. Tidak terlepas juga pernikahan ada standarnya. Standar pernikahan di dalam Islam itu apa? Baik, bukan sempurna. Baik. Kalau kita hanya mencari, menginginkan pasangan yang sempurna, tidak akan kalian temukan. Apabila orang itu fokus untuk mencari pasangan yang sempurna, maka dia akan kehilangan yang terbaik. Di dalam Islam kita disarankan untuk mencari pasangan yang terbaik. Saya pernah ditanya, "Ustadz, sepertinya saya sulit menikah." Saya bilang, "Kenapa?" "Ini rambut saya ini tidak ada, Pak Ustadz. Rambut saya ini botak, dari lahir tak tumbuh rambut. Saya rasa tak ada perempuan yang mau sama saya." Saya bilang, "Yakinlah, nikah itu adalah takdir. Jodoh itu adalah takdir. Nanti suatu ketika kau akan bertemu dengan jodohmu, bertemu dengan wanita yang doyan dengan kepala botak. Dia kalau melihat kepala botak berdecak kagum, ngences pulau. Ya salam.
kepalanya mengkilat, jatuh cinta karena botak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, yang terakhir daripada hikmah pernikahan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, menikah adalah melengkapi kelebihan dan kekurangan pasangan. Kalau sebelum nikah tidak terlihat kekurangan, yang terjengok kelebihan galau. Tetapi setelah menikah maka keburukan-keburukan akan nampak. Solusinya bagaimana? Yang pertama diam. Makanya suami-suami kalau ibu lagi ribut diam baik, selesai. Tapi kalau bapak-bapak ya ditanggapi, tidak selesai. Yang pertama diam. Yang kedua saling pengertian. Kalau misalnya istri kita lagi nyuci, tiba-tiba anak kita nangis, sudah istri nete ya nak, kita nyuci. Jangan maksakan diri, istri nyuci suruh nyuci lagi kita nak nete ya nak. Tak bisa juga. Kalau misalnya istri lagi nyapu, anak nangis, kita ambil alih nyapu. Tapi sekarang ini kadang-kadangan kalau laki-laki itu membantu tugas istri dibilang suami takut. Memang kenyataan banyak begitu. Makanya bapak-bapak itu umurnya lebih pendek daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena tekanan batin. Tapi yakinlah bapak-bapak, ya kalau bapak mati nanti siksaannya sangat ringan. Kenapa? Karena waktu di dunia bapak-bapak sudah sering tersiksa.